Ya, halo teman-teman. Kali ini mau meneruskan materi Riparnas yang kemarin itu ada part satunya dan ini adalah part 2-nya. Karena Riparnas ini banyak banget pasal-pasalnya, ada sekitar 60-an lebih. Jadi nggak bisa kalau untuk di satu video. Jadi sekarang membahas rencana induk pembangunan pariwisata nasional part 2. Langsung aja ya ke materi. Jadi kali ini kita akan membahas pembangunan industri pariwisata nasional. Di sini ada 5 poin hal yang penting dari pembangunan industri pariwisata nasional. Yang pertama adalah penguatan struktur industri pariwisata. Yang kedua adalah peningkatan daya saing produk pariwisata. Yang ketiga adalah pengembangan kemitraan usaha pariwisata. Yang keempat adalah penciptaan kredibilitas bisnis. Yang kelima adalah pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, dari 5 poin ini nanti akan di breakdown satu-satu. Maksudnya kayak gimana sih, maksud detailnya kayak gimana sih dari poin-poin tersebut. Yang pertama, kita langsung aja ke poin nomor 1, yaitu penguatan struktur industri pariwisata. Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata. Di sini juga dijelaskan bahwa strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata meliputi satu, meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata. Yang kedua adalah menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing. Yang terakhir adalah menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait. Itu adalah poin nomor 1 tentang penguatan struktur industri pariwisata. Kemudian kita langsung bahas poin nomor 2, yaitu adalah peningkatan daya saing produk pariwisata. Di sini terbagi ke 4 poin juga. Yang pertama adalah strategi pengembangan kualitas dan keragaman daya tarik wisata. Yang pertama poinnya adalah mengembangkan manajemen atraksi. Yang kedua adalah memperbaiki kualitas interpretasi. Yang ketiga adalah menguatkan kualitas produk wisata. Yang keempat adalah meningkatkan pengemasan produk wisata. Terus tadi apa sih maksudnya penjelasan dari peningkatan daya saing produk pariwisata itu yang seperti apa? Nah, di sini peningkatan daya saing produk pariwisata meliputi daya saing daya tarik wisata, daya saing fasilitas pariwisata, dan daya saing aksesibilitas. Nah, untuk daya saing daya tarik wisata itu dimaksud adalah diwujudkannya dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata. Untuk yang daya saing fasilitas pariwisata itu diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal. Untuk yang daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata. Nah, poin nomor 3 adalah pengembangan kemitraan usaha pariwisata. Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata dalam poin nomor 3 diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Strategi untuk pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud meliputi 1. Menguatkan kerjasama antara pemerintah daerah,
dunia usaha dan masyarakat. Yang kedua adalah menguatkan implementasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Yang ketiga adalah menguatkan monitoring dan evaluasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Jadi ini adalah pengembangan kemitraan usaha pariwisata. Poin nomor 3. Lanjut ke poin nomor 4, yaitu penciptaan kredibilitas bisnis. Ada 3 poin ya. Yang pertama adalah menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Yang kedua adalah menerapkan sistem aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik. Dan yang terakhir adalah mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi. Terus penciptaan kredibilitas bisnis ini diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas. Itu adalah poin nomor 4 tentang penciptaan kredibilitas bisnis. Lanjut ke poin terakhir, yaitu poin nomor 5 adalah pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. Diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata, dan ekonomi hijau meliputi 1. Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata. 2. Adalah mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Nah, itu adalah poin nomor 5 ya. Dan poin nomor terakhir. Jadi untuk Riparnas atau Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional, itu sampai saat ini part 2-nya sudah selesai. Jadi nanti kita lanjut ke part nomor 3 ya, part 3. Dan part 2 ini tuh membahas dari pasal 44 sampai pasal 56. Nah, untuk part 3 nanti itu membahas dari 57 sampai pasal terakhir, yaitu adalah pasal nomor 70 tentang penutupan. Jadi sekian untuk Riparnas part 2 ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.